Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya, admin paling ganteng. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Episode kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Texas Chainsaw Massacre. Film ini merupakan kelanjutan dari film dengan judul yang sama yang dirilis tahun 1973 lalu. Film ini mengisahkan tentang pembantaian secara sadis yang dilakukan oleh seorang psikopat yang dijuluki Leatherface, di mana dengan sadisnya ia membantai 5 remaja. Namun untungnya dari kejadian itu satu remaja perempuan berhasil selamat yang bernama Sally. Walaupun selamat, kini Sally hanya bisa hidup dengan trauma berat yang dialaminya, dan untuk menghilangkan trauma tersebut ia berniat untuk membalaskan dendam. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item kasur, bantal, selimut, celana dalam, apapun itu. Kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah berita sejarah kelam tahun 1973 tentang seorang psikopat dengan mesin gergajinya yang dijuluki Leatherface. Ia telah membantai 5 remaja secara sadis yang berlokasi di Texas. Dari 5 korban ternyata hanya satu yang berhasil selamat, dan dia adalah Sally yang kini sudah tua. Sally menjelaskan bahwa psikopat itu memakai topeng yang terbuat dari kulit manusia dan sampai sekarang keberadaannya masih menjadi misteri. Berita tersebut ditonton oleh seorang remaja wanita bernama Lila yang sedang berada di toko yang terletak di perbatasan Texas. Sekilas ia melihat wajah Sally di koran dan kemudian bertanya kepada si penjual mengenai keberadaannya. Si penjual menjelaskan bahwa kini Sally menjadi penjaga hutan Texas karena dia berniat membalaskan dendamnya kepada si psikopat. Namun sayang hampir 50 tahun terakhir Sally belum berhasil menemukannya, dan sampai saat ini dia terus mencarinya. Tak lama setelah itu muncul kakaknya Lila yang bernama Melody menyuruh Lila untuk segera bergegas pergi karena ternyata mereka bersama temannya yang bernama Dante dan Ruth adalah imigran yang berencana mengelola properti di kota Texas, tepatnya di desa Harlow. Intinya mereka berempat adalah pengusaha muda yang berbisnis di bidang properti. Mereka pun menuju desa Harlow hingga di tengah perjalanan mereka diberhentikan oleh polisi setempat. Polisi tersebut hanya berpesan kepada mereka berempat agar tidak mengganggu warga lokal yang ada di sana, dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Tibalah mereka di desa Harlow yang kini tak berpenghuni. Itu dikarenakan kota tersebut telah menjadi kota mati dan semua rumah dan toko telah disita oleh pihak bank. Dan kehadiran mereka di kota tersebut tak lain untuk merubah Harlow menjadi pusat keramaian. Di sana juga ada pria bernama Richter yang merupakan kontraktor, orang yang akan membenahi seluruh gedung. Tak lama setelah itu mereka menyadari ada sebuah bendera yang terpasang di sebuah panti asuhan di mana mereka berniat untuk mengambilnya. Mereka pun memasuki panti asuhan yang telah berdiri sejak hampir 1 abad yang lalu. Tanpa mereka menyadari, panti asuhan tersebut masih dihuni oleh seorang nenek yang tak lain adalah pengasuh panti asuhan itu. Di sini Melody dan Dante menjelaskan bahwa si nenek seharusnya sudah pergi dari panti asuhan itu. Namun si nenek menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki akta tempat itu, yang artinya si nenek masih bisa tetap tinggal. Perkataan si nenek rupanya tidak dihiraukan oleh si Dante yang kekeh meminta si nenek untuk pergi. Berbeda dengan Melody, dia justru kasihan kepada si nenek, apalagi si nenek memiliki penyakit asma. Tiba-tiba di ujung sana muncul seorang pria bertubuh besar yang ternyata adalah anak asuh terakhir dari si nenek. Si nenek yang setengah ketakutan melihat anak asuh terakhirnya itu memintanya agar kembali ke kamarnya. Si nenek menjelaskan bahwa anak asuhnya itu berkebutuhan khusus dan tidak bisa berada di luar. Entah apa alasannya, namun tiba-tiba muncul 2 polisi mengusir si nenek yang membuat si nenek terkejut dan terkena serangan jantung saat itu juga. Si anak asuh itu pun kembali muncul membawa si nenek ke rumah sakit bersama dengan 2 polisi itu dan Ruth yang juga ikut untuk memastikan keadaan si nenek. Di saat yang bersamaan para investor yang akan berinvestasi di desa itu sudah datang, di mana Ruth meminta Melody dan Dante menemui mereka. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, rupanya si nenek yang berada di pangkuan anak asuhnya itu telah meninggal yang membuat Ruth dan si 2 polisi itu panik.
Ditambah lagi saat sang anak asuh berusaha memutar tabung oksigennya di mana hal itu sudah sia-sia, membuat si polisi tak tahan dan menghentikan perbuatan si anak asuh. Namun yang terjadi selanjutnya justru mengejutkan. Tiba-tiba kemudian scene beralih ke Lila yang menemui si kontraktor hanya untuk sekedar berbasa-basi. Di sana Lila mencoba senjata milik si kontraktor yang ternyata mengingatkannya kepada teror saat dirinya masih SMA. Saat itu Lila menjadi satu-satunya yang selamat di tragedi pembantaian massal murid di SMA-nya menggunakan senjata api. Dimana karena kejadian itu, Lila mendapatkan luka tembakan dan trauma yang sangat mendalam. Di sisi lain, Melody mendapatkan pesan dari Ruth bahwa si nenek telah meninggal. Melody merasa kalau hal itu diakibatkan oleh dirinya dan Dante karena mendesak si nenek untuk pergi. Dia pun mengajak Lila untuk pergi dari sana. Scene kembali beralih kepada kecelakaan tadi di mana Ruth ternyata masih hidup. Ia menjadi semakin panik ketika melihat si anak asuh ternyata sudah berada di luar bersama mayat si nenek. Namun yang dilakukan si anak asuh di luar dugaan. Dia menguliti wajah si nenek dan menggunakannya sebagai topeng. Ruth yang melihat itu pun langsung menggunakan radio di sana untuk meminta bantuan dan ternyata terhubung dengan radio milik si penjual tempo hari. Ruth menceritakan apa yang dilihatnya di mana hal itu membuat si penjual terdiam. Namun tiba-tiba si polisi yang telah tertembak tadi ternyata juga masih hidup yang membuat si anak asuh menghampirinya. Dan tiba-tiba Ruth yang semakin panik berusaha keluar dari mobil melewati pintu sisi polisi. Dan tiba-tiba ia pun juga dibunuh oleh si anak asuh itu yang ternyata anak asuh tersebut merupakan psikopat gergaji mesin dengan julukan Leatherface yang sudah hampir 50 tahun hilang dan bisa kita simpulkan bahwa selama ini dirinya telah dirawat dan dididik oleh si nenek untuk berkelakuan baik yang membuat sifat psikopatnya tidak muncul. Namun sayang akibat Dante dan Melody yang mendesak si nenek agar pergi membuat si nenek meninggal di mana kita tahu orang-orang seperti ini biasanya akan kembali ke sifat aslinya. Kembali ke desa di mana para investor bersenang-senang ria tanpa tahu apa yang akan menghampiri mereka. Kabar mengenai si nenek yang meninggal rupanya terdengar oleh si Richter di mana saat itu juga Richter mengambil paksa semua kunci mobil dan bus untuk disita dan meminta tanda bukti kepemilikan panti asuhan itu. Dante pun mengambil bukti berupa akta tersebut namun sayang aktanya malah ketinggalan. Mereka pun berniat mengambil akta asli yang ada di panti asuhan itu. Scene kemudian beralih kepada si penjual di mana setelah ia mendengar suara Ruth yang menceritakan kronologi kejadiannya, ia tahu bahwa pelakunya adalah si Leatherface. Ia pun mengabari Sally yang merupakan satu-satunya korban selamat dari kengerian Leatherface di tragedi 50 tahun yang lalu di mana tragedi tersebut menewaskan semua teman-temannya. Mendengar bahwa Leatherface kembali muncul, Sally langsung bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke Dante dan Melody yang sedang mencari akta di panti asuhan itu. Di sana Melody menemukan sebuah surat yang menyatakan bahwa panti asuhan itu memang benar dimiliki oleh si nenek yang artinya perkataan si nenek mengenai kepemilikannya itu adalah benar dan Dante Melody telah membuat kesalahan yang sangat fatal yang berakibat si nenek meninggal. Di sisi lain Dante berhasil menemukan aktanya hingga tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, Melody pun mengecek hingga ia menemukan si Dante telah terkapar bersama si psikopat. Melody pun bersembunyi di lemari milik si nenek namun untungnya keberadaannya tidak diketahui oleh si psikopat.
Dan si psikopat hanya mengambil baju milik si nenek dan menciumnya, kemudian berdandan layaknya si nenek. Emosinya kembali memuncak ketika di luar ia melihat sudah banyak orang. Melody kemudian kembali bersembunyi di bawah kasur sesaat sebelum si psikopat kembali membawa sebuah palu. Terlihat ia membongkar dinding dengan palu tersebut. Di sisi lain Dante ternyata masih hidup. Ia dengan bersusah payah kembali bangkit meminta pertolongan. Hingga saat Richter memanggilnya yang dilihatnya sungguh mengejutkan. Dan tak lama setelah itu Dante akhirnya meninggal. Mengetahui ada yang tidak beres di panti asuhan itu, Richter pun pergi mengeceknya dengan membawa pistol. Dan ternyata alasan si psikopat membongkar dinding adalah ia mengambil gergaji mesinnya yang sudah lama ia sembunyikan di balik dinding. Namun ia menyadari bahwa ada seseorang memasuki panti asuhan. Ia dengan cepat bersembunyi di balik pintu. Melody yang melihat kejadian itu pun langsung menggeser kaca yang bertujuan memberitahu kepada Richter bahwa ada seseorang di balik pintu. Hingga tiba-tiba namun sayang aksi pertarungan mereka dimenangkan oleh si psikopat di mana sebelum ia di fatality, Richter mengulurkan sebuah kunci busnya agar nantinya Melody dapat pergi dari tempat tersebut. Dan akhirnya Richter di fatality. Setelah sampai di lokasi kejadian, Sally memastikan apakah kejadian itu merupakan perbuatan si Leatherface. Hingga ketika ia mengikuti jejak darah, ia menemukan mayat yang merupakan mayat si nenek yang telah dikuliti wajahnya. Dan akhirnya, Sally yakin kalau itu memang benar perbuatan si Leatherface, si psikopat yang telah membantai teman-temannya dulu. Kembali ke Lila yang memaksa keluar dari bus memastikan apa yang sebenarnya terjadi hingga ia melihat mayat Dante. Melody yang masih berada di bawah kasur secara perlahan mengambil kunci bus dan perlahan pergi keluar. Karena lantai kayunya menimbulkan suara, ia memutuskan langsung meloncat, namun sayang, Leatherface mengetahui keberadaannya. Saat itu juga ia dilempar dengan palunya yang membuatnya terpental ke bawah lantai kayu. Leatherface kemudian mengambil senjata favoritnya yaitu gergaji mesin dan karena semakin panik, Melody merangkak di antara ruang bawah lantai. Untungnya ia berhasil selamat dan ditarik keluar oleh Lila. Ia pun langsung memberikan kunci busnya kepada si sopir hingga ketika bus mulai berjalan, tiba-tiba mesinnya mati. Si sopir berniat mengeceknya namun tiba-tiba muncul si psikopat Leatherface. Dan tololnya orang-orang di dalam bus adalah mereka bukannya melarikan diri atau setidaknya menyerang si psikopat bersama-sama mumpung dia tidak menyalakan gergaji mesinnya. Namun yang dilakukannya justru mengambil HP dan menghidupkan live streaming di IG blog. Anda tahu apa yang akan terjadi? Ya, si psikopat membantai satu persatu orang-orang yang ada di dalam bus dengan senang hati. Melody kemudian dengan cepat meraih Lila dan bersembunyi di toilet bus sementara yang lain dibantai oleh si Leatherface. Untungnya di atas toilet bus terdapat atap kaca yang dapat dibuka.
Lila dan Melody menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Mereka pun kabur hingga akhirnya mereka bertemu dengan Sally yang sedang memburu si Leatherface. Bukannya membantu, Sally justru mengunci Melody dan Lila di dalam mobilnya, sementara dirinya seorang diri memburu si Leatherface. Perlahan ia memasuki panti asuhan itu dan benar saja di sana sudah ada si Leatherface sedang duduk santai. Bukannya langsung menembaknya, Sally justru mengingatkan kembali perbuatan si Leatherface kepada teman-temannya, di mana ternyata Leatherface sama sekali tidak mengingatnya. Sally dicuekin oleh si Leatherface dan tanpa rasa takut akan Sally, ia menuju mobil yang kini sudah ada si Melody dan Lila. Ia pun menarik kaki Lila, namun untungnya Sally menembaknya dari kejauhan yang membuat si psikopat berhasil kabur. Sally kemudian menyerahkan kunci mobilnya kepada Melody dan menyuruhnya untuk pergi, sementara dirinya mendengar suara gergaji mesin dari kejauhan. Ia terus membuntuti suara tersebut dan tiba-tiba melihat Sally yang sudah difatality oleh si Leatherface, Melody langsung menancapkan gas dan berniat menabraknya. Namun sayang tabrakannya meleset dan justru membuat mobilnya oleng dan menabrak bengkel di sana. Melody tidak bisa keluar karena ia terjepit oleh setir mobilnya, sementara Lila ia kabur. Saat akan memfatality Melody, Lila kembali dan membawa senjata api, namun senjatanya tidak berpeluru yang membuat si Leatherface mengejar dirinya. Ketika posisinya terpojok, Lila kemudian diselamatkan oleh Sally yang masih hidup dan sempat menghujani Leatherface dengan tembakan yang membuat si Leatherface kabur ke dalam sebuah gedung. Saat Lila akan menyelamatkan Melody yang masih terjebak, sebelum meninggal Sally berpesan kepada Lila agar tidak lari dari Leatherface karena jika lari, maka Leatherface akan terus menghantuinya. Perkataan Sally membuat Lila mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan Melody dan ia justru mengambil senjata api milik Sally yang hanya berisi 2 peluru. Secara perlahan ia pun memasuki gedung tempat Leatherface bersembunyi, sementara Melody berusaha keluar dari mobilnya. Lila terus mencari Leatherface hingga tiba-tiba untungnya Lila berhasil keluar dari dalam air disusul oleh si Leatherface menyeretnya. Akhirnya di sini Lila sudah pasrah apa yang akan terjadi pada dirinya, namun keajaiban kembali muncul pada dirinya di mana Melody berusaha menghalangi si Leatherface. Saat Melody juga terpojok, Lila berhasil meraih senjata api tersebut dan menembakinya, namun sayang pelurunya telah habis. Dan di saat inilah Melody kemudian mengambil gergaji mesinnya dan menggunakannya untuk membunuh si Leatherface. Dan disinilah letak kesalahan terjadi. Bukannya memastikan si Leatherface mati atau setidaknya memberikan serangan lagi, Lila dan Melody justru menganggap ini semua sudah selesai. Anda tahu apa yang akan terjadi? Yap, saat mereka akan pergi dari desa tersebut dengan mengaktifkan autopilot di mobilnya, secara tiba-tiba si Leatherface kembali muncul dan memfatality si Melody di mana Lila hanya bisa melihatnya dari mobil. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengejutkan. Bisa disimpulkan bahwa akhir dari film tersebut memberikan pesan kepada penonton bahwa perbuatan si psikopat akan terus berlanjut. Karena jika tidak dilanjut, pembuat filmnya akan mengatakan, "Saya tidak akan dapat uang." Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan langsung menghakimi kehidupan orang lain karena kita tidak pernah tahu sifat aslinya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk sosial. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.